Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu wahdah la syarika lahu wahdah. Yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa sil baraka Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ila hadratil mukarramun, para alim, para ulama, para kiai, para ustaz yang saya hormati. Tentunya mudah-mudahan Allah sayang. Khusus wabil khusus para pembawa akidah, para pembawa amanat Allah Subhanahu wa ta'ala yang saya muliakan, serta yang memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya Bapak Ibu Saudara yang sempat hadir di malam ini. Mudah-mudahan selalu mendapat barakah, hikmah, lindungan, naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Marilah kita bersama-sama kita panjatkan puja, puji syukur serta tasyakur terhadap Ilahi Rabbil Jalali wa Ikram. Tentunya salam dan salam kita sanjungkan keharibaannya baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dengan hidayah inayah Allah lah, di malam yang penuh dengan hikmah, malam penuh maunah hasanah, kita digerakkan oleh Allah Rabbul Izzah sehingga jiwa raga kita tergerak untuk berkumpul bersama-sama ta'ala ilahi. Semata-mata ridhonya Allah lah yang hadir, semata-mata kasih sayang Allah lah yang nampak, sehingga kita bersimpuh di tempat yang berbahagia ini untuk bersama-sama munajat terhadap Allah. Dikarenakan zaman demi zaman, hari demi hari sudah mulai semeraut, kekafiran menjadi idola manusia, kekacauan semakin nampak, kebatilan semakin tergelarkan, orang-orang murtad semakin bahagia. Hadirin rahimakumullah, Islam mulai tinggal gentayangan namanya, Al-Quran dilombakannya, artinya diinjek-injek, tidak pernah dilaksanakan untuk demi akhlaknya Rasulullah. Masya Allah, subhanallah, dari ujung timur sampai ujung barat sudah langka manusia sholat malam. Dari ujung barat sampai ujung timur langka pula manusia sholat berjamaah di masjid-masjid sudah mulai kosong. Masya Allah, masjidnya mewah dan megah, minta sumbangan setiap hari, tetapi tak mampu untuk sholat berjamaah, hanya mampu untuk membangun masjid. Hanya semata-mata pikiran yang di benak jiwa dan rasanya hanya butuh makan. Kalau orang tidak butuh sholat, hanya butuh makan, ini kalau tidak salah sahabatnya kami, saudaranya kau. Kalau nggak ada makanan punya, kalau nggak ada makanan bingung, cari kawan, cari ikhwan.
Tetapi kalau suruh sholat sudah mulai tidak butuh. Hadirin rahimakumullah, orang yang selamat hanya orang yang butuh sholat. Sebab semua tidak dibawa mati. Rumah yang tingkat, istri yang bahenol, uang yang berlipat, semua ditinggalkan. Hanya titipan Allah, pura-pura, hidup pura-pura. Ad-dunya mata'ul ghurur khairun wa abqa. Dunia ini hanya dolanan. Dunia ini hanya santai belaka. Tempat kita khairun wa abqa, orang yang merasa dekat dengan Allah. Orang yang memiliki la ilaha illallah yang tidak tertipu. Kalau di jantung kita, di hati kita tidak tertanam, tidak terukir, tidak menghunjau la ilaha illallah, yakin itu hanya hidup tertipu belaka. Sebab semua tidak dibawa, hanya amal soleh, perbuatan yang baik. Hancurnya satu Islam, satu negara bila mana akhlak sudah langka, akhlak sudah amburadul. Sekarang yang dinamakan akhlak sudah Masya Allah. Orang tua tidak tahu tuanya, anak muda tidak menghargai kepada orang tua, sehingga mantu tidak sayang lagi kepada mertua. Mantu ikut dikerjain juga, mertua ikut digarap juga. Inilah yang dinamakan akhir zaman telah tiba. Hanya faghfiru illallah, orang-orang yang lari-lari mencari ampunan Allah lah yang selamat. Hanya orang-orang yang mengerti tujuan istighfar lah yang akan mendapat ampunan Allah. Hanya orang-orang yang baca la ilaha illallah lah yang akan mendapat karunia Allah. Hadirin yang berbahagia, kalau tsunami kemarin itu adalah sebagian contoh kecil dari Allah, tetapi bencana yang paling besar tatkala akhlak Rasulullah tidak dipakai lagi oleh umat. Para pemimpin hanya berebut kekuasaan. Para ulama juga yang ikut pemimpin di partai saling mencemoohkan antara mereka. Kasihan mereka. Mereka ulama besar, mereka pandai ngaji, mereka hafizul Quran, saling benci antara kawannya gara-gara partai iman pula tersakai. Mari kita sudah akhir zaman ini lari ke jalan Allah. Jangan kita tertipu oleh golongan. Jangan tertipu bila mana kita sudah tertipu oleh golongan, yakin iman Anda akan hancur. Bagaimana hukumnya tatkala kita membenci saudara kita sesama Islam? Hancurlah ibadah kita. Bagaimana kalau kita ngomongin tetangga, ludeslah suara kita. Bagaimana kalau kita marah kepada suami kita, kita nipu terhadap istri kita, gosonglah jiwa kita, hati kita. Asmallah tidak membenarkan sangat. Maka benar tadi Ustaz kita menyatakan jihadin akbar, jihadin nafs. Perang yang paling hebat di akhir zaman, merangi nafsu kita. Semua bikin kaya, padahal yang mengatur kaya adalah Allah. Mau nangis terhadap Allah, mau puasa, kalau Allah belum mau gak bisa. Mau gak sholat, gak sembahyang, kalau Allah mau bikin kaya-kaya. Mari kita serahkan diri kepada Allah. Yang penting kaya iman, sehat iman, sehat jasmani dan rohani. Sebab ini yang paling mahal di dunia, tidak ada bandingannya. Hadirin rahimakumullah, sebelumnya dari berlanjut saya minta Fatihah satu kali untuk bunda kami yang meninggal dunia pada tanggal 21 hari Khamis yang lalu, dan juga kita berada putri kami yang sedang dioperasi di Rumah Sakit Elizabeth Singapura pada tanggal 30 kemarin.
mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah Al-Fatihah. Hadirin rahimakumullah, pesan saya yang sangat mendasar, bagaimana jiwa ini merasa cinta kepada Allah, bagaimana hati kita merasa butuh pertolongan Allah, dan bagaimana hati tidak pernah berpisah dengan Allah. Allahumma di mana kita berada selalu bersama dengan Allah. Dan bila mana kita sudah merasakan bersama dengan Allah, mau marah, ingat, saya disaksikan oleh Allah. Allah itu lebih dekat dari urat nadiku. Dia menyaksikan aku. Mau malas bekerja, dia malu. Allah paling murka kepada orang yang malas bekerja. Kalau kita malas belajar, Allah paling murka kepada orang yang malas belajar. Begitu mau ngomongin tetangga, ingat Allah memandang. Begitu Allah kirim anak sakit, kita terima. Itu karunia daripada Allah. Semua yang hadir adalah hajat Allah. Maka bagaimana hajat Allah ini supaya hadirnya baik, supaya kita tahan diuji oleh Allah dengan penyakit, diuji dengan kekurangan, semata-mata kita selalu inna lillahi, sesungguhnya datang dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Hadirin yang berbahagia, maka setidak-setidaknya kita kalau mau tidur, jangan sampai kita didaftar oleh malaikat Raqib wa Atid, kita didaftar tidur, akhirnya kita hidup. Bagaimana kalau pagi-pagi nggak bangun langsung mati? Berarti akhir hayat kita ngorok. Sebab ditulis waktu kita mulai tidur, akhir tidur ngorok. Maka setidaknya kita kalau mau tidur sholat 2 rakaat. Ya kalau besok kita langsung mati, akhir tulisan di situ, akhir hayatnya sholat 2 rakaat minimal. Lumayan akhir hayat kita. Sebab besok pagi sudah tidak bangun ternyata dalam sholat. Tapi kalau tidak diakhiri kita dengan sholat, maka akhir hayat kita ngorok. Orang mati ngorok, matinya bukan sakit, tetapi mati sakit. Bangun subuh, kita awali kembali dengan sholat, akhiri tidur kita dengan sholat, insya Allah. Saudara rahimakumullah, ini sudah sangat membutuhkan. Sebab apa? Iblis dan setan sekarang lagi membabi buta, terutama adalah kaum Hawa, kaum ibu-ibu, supaya menghancurkan bapak-bapak. Mulai dari rambut dipotong sampai kaos sudah bagus diangkat ke atas, pusar sudah kelihatan, sudah gak terima pusar kelihatan, BH-nya sebelah, kurang BH sebelah, jaket celana sebelah. Ya Allah, ya kalau orang Bandung maka alhamdulillah jangan kita ditinggali haram. Demi tinggali bumbung ayam prototan sekali. Ini kurang Bandung, kurang Tangerang, lebih daripada orang Bandung. Hadirin yang berbahagia, kalau kita ingat kepada pesan Allah Subhanahu wa ta'ala, wal asri, demi masa, Allah bersumpah demi alam dan isinya, semua akan ludes dan sirna, semua akan merugi, semua akan tercela. Sebab apa dikatakan oleh Allah?
innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Supaya tidak rugi bagaimana? Yakin kita akan rugi. Kalau ingin tidak rugi, ayat selanjutnya illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bis. Jadi kalau ingin tidak rugi, kecuali orang-orang yang beriman, mereka tawakal, mereka mengamalkan amal saleh, selalu berpikir 2 atau 3 satu hari. Saya minimal punya amal saleh 2 atau 3 dalam satu hari. Kalau kita satu hari tidak punya amal saleh, itu sudah bangkrut, berarti jalan mundur. Amal soleh kepada siapa? Oh, kepada tetangga saya, kepada tetangga tidak bisa, kepada suami saya, suami kepada istri. Maka bila berpacu kita betul-betul punya amal soleh 1 atau 2 atau 3 dalam satu hari, itulah tidak rugi. Amal akhiriyah, belajar entah 1 ayat. Sebab di masa sekarang tidak belajar ketinggalan zaman. Sebab ini sudah ilmu, dunia ilmu. Maka dunia Indonesia ada dunia terkebelakang dibandingkan negara-negara berkembang lainnya. Dengan Malaysia, dulu Malaysia belajar kepada Indonesia, sekarang majunya sudah 17 lipat Indonesia. Kenapa? Orang Indonesia pemalas, sampai malasnya terkenal di dunia. Coba kalau kita lihat kulit Indonesia, begitu mandor meleng sedikit sambil merokok sambil tidur, gara-gara gaji sambil molor. Begitu ada mandor baru kerja. Orang Indonesia sangat mudah cari makan, tapi dengan rasa malas. Ada bolongan sedikit minta di pinggir jalan, masih muda. Yang ngasih juga goblok. Pada bagaimana orang ngasih kepada yang muda masih bekerja, berarti membantu kemalasan. Haram hukumnya. Orang malas dibantu, mereka tambah malas. Akhirnya kita berdiri manusia dengan kemalasan. Hadirin yang berbahagia, coba kita lihat di mobil-mobil yang minta-minta dengan lagu-lagu. Dia kasih, ya sudah, berkepanjangan. Nah, hal ini untuk amal soleh yang sebenarnya, untuk membagi kepada tetangga, untuk iuran di mana satu masjid, untuk dana, untuk fakir miskin, tidak ada. Tetapi kalau untuk di pinggir jalan, untuk yang namanya ikhlas dan redha. Nah, inilah saudara yang tidak terbimbing. Kalau diminta untuk mengharamkan, untuk menghancurkan bangsanya sendiri, hal ini saudaraku, semakin hari bangsa ini semakin terpuruk. Korupsi merajalela. Yang ingin memberantas korupsi juga tukang korupsinya susah. Dan dari mana kita supaya tidak korupsi tadi? Illal ladzina amanu, kalau Anda masa beriman kepada Allah, maka wa amilus sholih, berbuat pekerjaan yang baik yang tidak mubazir. Saya nyumbang masjid, kalau saya tidak sholat ke masjid, maka durhaka hukumnya. Dituntut oleh Allah, rezeki ini dituntut di akhir zaman. Ya Allah, kami rezeki dari Engkau untuk bangun masjid, tetapi tidak untuk ibadah kepadamu ya Allah. Mubazir. Hari
Hadirin yang berbahagia, marilah kita jangan jalan salah. Jadikan solid ini susah sekali. Hadirin yang berbahagia, yang terakhir dengan sobar, yang dinamakan sobar di sini bukan sobar totoroyo. Yang dinamakan sobar kalau kita belum sukses, kita kejar sampai di mana juga dagang. Kenapa sih dagang saya kok bangkrut dulu? Oh, barangkali penataan dagang saya kurang baik, barangkali tempatnya kurang baik, barangkali saya kurang baik menghadapi tamu saya. Oh, barangkali saya tidak pernah menyalahkan diri terhadap Allah. Jangan kita sekali-kali menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita suka nyalahin Tuhan. Hadirin yang berbahagia, maka dikarenakan sudah setan dan iblis ini sudah merajalela masuk kepada jiwa manusia, masuk kepada orang yang lalai, orang yang tidak ada asma Allah, orang yang tidak bertasbih. Maka di situ Allah lah yang memasukkan ke batinmu. Kata Allah, wahai iblisku, masuklah kamu ke hati umatku. Gerakkanlah matanya, gerakkanlah tangannya, gerakkanlah tubuhnya, supaya gerak. Kalau pakai pakaian yang berbiasa harus pakaian yang setengah-setengah telanjang. Itu semua disuruh oleh Allah, sebab kita tidak pernah dekat dengan Allah. Nanti tulis nih, bagaimana tahun 2006? Ini 2005 aja, bangun tidur anak disabot, istri dibunuh. Nanti 2006 ke atas lebih dari itu, saudara. ...2006, 2007 makin. Begitu bangun anak umur 3 tahun, umur 1 tahun perkosa bapaknya. Anak bangun sudah umur 19 tahun, ibunya berkosa. Tidak sadar, setelah selesai sebelum, kok anak saya mati, kok anak saya terbunuh, siapa yang bunuh? La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kata Allah, gerak-gerikmu adalah dariku, sehatmu dariku yang sangat mahal. Saya kemarin berbincang-bincang di rumah sakit, ada pengusaha tukang bikin kapal. Dia mulai umur 25 tahun punya perusahaan kecil sampai punya perusahaan besar di Balikpapan, punya pabrik kapal. Alhamdulillah sakit 7 bulan habis dengan pabriknya. Begitu istrinya umur 70 tahun kena penyakit jantung, akhirnya nggak sembuh-sembuh, sekarang sudah 7 bulan di rumah sakit, sudah habis 200 miliar lebih belum sembuh. Ludes itu harta. Kalau Allah sudah punya mau, maka tatkala Allah titipkan kepada kita sehat, Allah titipkan harta kepada kita, syukurnya mana, tasyakurnya mana. Allah titipkan istri kita, Allah titipkan suami kita, mari kita urus dengan baik. Sang suami mendoakan sang istri, sang suami menyayangi istri seutuhnya, iman dan Islam. Sang ibu juga menyayangi suami dan anak-anaknya. Ajarkan agama Allah, panggil ustaz, ajarkan Al-Quran, ajarkan kitab-kitab fikih supaya mengerti tatanan sholat. Sebab sekarang sudah banyak orang-orang yang ngaco. Di Jawa Timur sekarang di Malang ada kiai baru sholatnya dengan bahasa Indonesia. Nanti lunar di Bandung pakai bahasa Sunda. Repot kalau sudah bahasa Sunda, nanti ada sholat pakai bahasa Jawa. Allahu Akbar. Kayak kedalam kalau Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nyebut asmane Allah, rame. Kalau sudah begini rame. Dan karena apa? Akal-akalan. Bila manusia tidak mau dekat dengan Allah, maka Allah kirim iblis supaya mengakalkan kalian. Sholat gak bisa dirubah. Hadirin rahimahullah, maka di akhir zaman ini banyak orang yang menjadi cari cepat kaya, sholat yang cepat, semua cepat masuk surga. Di mana mau masuk surga? Surga itu mempunyai 2 jalan. Di lahir
kita selalu amal soleh, hatinya dekat dengan Allah. Amal soleh tidak bisa dekat tanpa hatinya dekat dengan Allah. Hatinya dekat dengan Allah tanpa amal soleh juga luntur. Maka ini suami istri yang tidak pernah berpisah. Maka sejenak kepada hadirin, tadi tahun 2005, 2006, sampai 2009, mumpung pada ada umur tulis kata-kata Pak Nur Ghazali, orang bodoh, bukan kiai, bukan ulama. Catat, bagaimana tahun 2006, bagaimana tahun 2007 dan 2009. Nanti Anda tulis apa yang akan terjadi. Manusia, dunia semakin gersang. Kalau sekarang ini manusia sudah sampai ke pusat, nanti telanjang bebas, sudah beres. Insya Allah. Lihat saja. Nanti zina sekarang di pinggir-pinggir pantai, nanti di pinggir jalan, di siang bolong, dia akan sehat-sehat saja, sebab sudah dibimbing oleh iblis. Mari kita berlindung kepada Allah, terutama sertifikat putra putri kalian. Cukup, tidak susah kok. Pada subuh ajarin ngaji, maghrib matiin TV dulu, habis isya baru buka lagi. Ini kadang-kadang kita tidak menghormati agama. Coba maghrib TV-nya hidup, isya TV-nya hidup, masya Allah. Ibu-ibu terpancing oleh TV, akhirnya kena tipu. Mudah-mudahan ibu-ibu yang pakai kerudung, yang pakai pakaian muslim sudah juga sekarang mengerti bahwa aurat itu menghancurkan agamanya Allah. Nah, kalau ibu-ibu punya anak terus roknya di atasnya paha sampai kelihatan itunya, ya berarti menghancurkan akhlak Rasul. Pokoknya terserah sudah. Maka ini bisa titip, marilah jaga agama ini dengan doa, jaga amal ini dengan amal soleh, jaga Islam ini dengan buku Islam. Saya para pejuang, sebab para pejuang, para penyembah akidah, contoh uswatun hasanah, contoh kebenaran, contoh kebaikan. Anda meskipun ini para ustaz, para kiai, awas. Meskipun punya tetangga, punya murid cantik, jangan tertarik. Hadirin rahimakumullah, kali ini banyaklah terjadi di dunia ini. Mari kita bersama-sama. Saya hanya titip, banyaklah dekat dengan Allah. Akhir zaman telah datang. Allah akan membabi buta, akan mengasih azab terhadap hamba-hambanya yang tidak ingat kepada Allah. Dulu dagangan Anda ramai juga makan 3 kali. Sekarang dagangan Anda sepi juga makannya 3 kali. Sama. Hanya semu hidup ini. Pura-pura hidup ini. Pura-pura miskin, pura-pura kaya, semua. Tidak pura-pura, hanya orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita siapkan batin kita yang bapak-bapak yang ngantuk, tolong bangun. Bapak dari jauh, dari Lampung, dari Palembang, dari Jakarta, untuk apa kalau sampai di sini hanya tidur, molor? Mari kita zikir, memohon kepada Allah. Yang pertama, tertanamnya iman dan Islam di batin kita, keselamatan di dunia dan akhirat, dan terbukanya akhlakul karimah, terbukanya pintu gerbang kenikmatan kehidupan menuju ridhonya Allah. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.